Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kepada para hadirin juga narasumber ya pada acara diskusi daring di Indonesian Institute kali ini, yaitu di Indonesian Forum seri ke-116 dengan mengambil tajuk meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis sebagai upaya meningkatkan mutu generasi emas 2045. Saya ingin menyapa narasumber kita yang hebat-hebat hari ini. Yang pertama ada Ibu Adita Irawati, selaku juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia. Selamat siang Ibu Adita. Selamat siang Mas Putu. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Dan kedua adalah Bapak Hakim Darmawan, anggota bidang kemitraan DPP Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau Persagi. Selamat siang Bapak Hakim. Selamat siang Mas Putu, selamat siang semuanya. Baik, sebelum nanti kita berdiskusi banyak ya terkait dengan makan bergizi gratis ini, izinkan saya menjelaskan sedikit terkait dengan latar belakang diambilnya judul ini ya dalam Indonesian Forum seri 116 ini. Jadi dalam nota keuangan tahun anggaran 2025 jelaskan bahwa makan bergizi gratis atau MBG merupakan program yang telah dirancang untuk mewujudkan sumber daya manusia melalui pendidikan yang bermutu, kesehatan yang berkualitas, dan perlindungan sosial yang efektif, termasuk penguatan gizi bagi anak sekolah. Selain itu, program ini bertujuan untuk meningkatkan gizi anak sekolah, memberdayakan UMKM dan ekonomi kerakyatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi pada intinya, kebijakan makan bergizi gratis ini memang akan memberikan multiplier effect ya, tidak hanya bagi ekonomi, tetapi juga kesehatan dan juga kesejahteraan masyarakat secara umum. Saya juga sebelum memulai mungkin mengucapkan terima kasih sudah diajak untuk diskusi di dalam kegiatan pada siang hari ini. Terkait dengan adakah perbedaan konsep antara makanan bergizi yang diberikan kepada anak sekolah dan juga kepada 1000 HPK, ibu hamil dan balita, tentunya punya konsep yang berbeda. Karena kan dari sisi kebutuhan gizi mereka juga berbeda. Bahkan dari anak SD, TK, SD, SMP, dan SMA juga memiliki komposisi mutu standar gizi yang berbeda. Karena kecukupan gizi mereka juga berbeda-beda. Nah tadi juga sudah disampaikan gitu ya terkait dengan ibu hamil karena memerlukan tambahan dari sisi kalori dan juga zat gizi lainnya, maka juga disesuaikan dengan kebutuhan dari ibu hamil dan juga anak balita. Nah itu dari sisi standar mutu gizinya, dan teman-teman di Persagi kebetulan juga ikut terlibat di dalam bekerja sama sebenarnya dengan teman-teman di Kementerian Kesehatan untuk menyusun standar gizi untuk masing-masing kelompok sasaran yang menjadi sasaran di dalam di dalam program makan bergizi ini. Gitu. Jadi itu kami terlibat dari awal, dan teman-teman Kemenkes juga sudah mengeluarkan pedomannya, juknisnya terkait dengan bagaimana standar gizi. Nah yang memang yang menjadi tadi yang kedua terkait dengan terkait konsep delivery-nya juga itu berbeda. Kalau yang sekolah kan jelas akan lewat platform sekolah ya. Baik itu TK sampai dengan SMA semuanya diberikan lewat platform sekolah. Nah untuk ibu hamil ini pengamatan kami kan saat ini diberikan through Posyandu. Jadi melalui teman-teman di Posyandu bekerja sama dengan kader Posyandu yang setempat. Jadi ada yang kami amati memang ada beberapa mekanisme. Ada yang di drop ke Posyandu, lalu kadernya membawa makanan itu ke rumah masing-masing target sasaran, ke ibu hamil maupun juga ke anak balita. Atau yang berikutnya ibu hamil dan anak balitanya datang ke Posyandu untuk mengambil makanan tersebut, dan ada beberapa tempat yang kami lihat memang dipindah tempatnya. Jadi ibu hamilnya sasarannya membawa tempat makan sendiri, lalu itu dipindahkan dari tempat makanan yang sudah disediakan di dalam program MBG. Jadi kami juga mencari tahu kenapa itu dilakukan, juga karena untuk memastikan tidak terjadi waste dari sisi kehilangan dari sisi tempat makanannya. Namun dari Persagi juga catatannya adalah kalau yang sifatnya adalah dipindahkan tempat makannya, itu perlu dipastikan bahwa tempat makan yang dibawa oleh kelompok sasaran itu juga higienis. Harus dipastikan bahwa itu bersih dan tidak, karena gini, kalau
Kalau kita berpikirnya makanan yang diberikan sudah baik, tapi pada saat dipindahkan ke tempat makan sasaran, kita kan tidak tahu ya ada kontaminasi apa di situ. Dan itu juga pada saat itu dilakukan transfernya, kita harus memastikan bahwa alat-alat yang digunakan bersih dan juga lingkungannya bersih. Nah, itu yang perlu kita pastikan kalau ada perpindahan tempat dari tempat makanannya gitu. Dan kemarin kami juga mendapatkan informasi ada ibu yang mengeluh gitu ya, misalnya karena semuanya ditumpuk jadi satu, buahnya, sayurnya semua ditumpuk jadi satu tempat, akhirnya jadi nyampur makanannya, dan itu akhirnya tidak bisa dimakan dan jadi waste. Dan sekali lagi, itu kan sebenarnya waste-nya banyak dari sisi cost. Dari sisi cost-nya itu hanya bukan dari makanan saja, tapi juga dari sisi distribusi dan juga akhirnya nggak kemakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama terima kasih banyak untuk Indonesia Institute sudah mengundang kami mewakili Presidential Communication Office atau Kantor Komunikasi Kepresidenan dalam topik makan bergizi gratis ini ya. Ya, tadi saya sudah menyimak betul apa yang disampaikan oleh Mbak Dewi, Mas Hakim ya. Ya, ini memang program yang sedang dapat spotlight ya, dapat sorotan, dapat perhatian luar biasa. Saya rasa ini tidak mengherankan karena ini adalah satu program hasil cepat terbaik atau PHCC, quick win dari pemerintahan Pak Prabowo dan Pak Gibran. Ya, kita tahu bahwa pemerintahan saat ini punya visi Indonesia Emas 2045. Ya, dan itu menuju ke sana ada misi Astacita yang sudah ditetapkan. Dan misi keempat itu memang penekanannya adalah kepada pembangunan kualitas sumber daya manusia. Jadi memang kita bicara soal manusia di sini. Dan ketika itu diturunkan lagi di dalam program prioritas maupun program quick win, yang namanya makan bergizi gratis itu ada di nomor satu ya. Jadi memang andalan sekali gitu. Dan nomor satu ini baru dimulai pada tanggal 6 Januari 2025 yang lalu. Jadi kalau dihitung ini mungkin hari ini, minggu ini tepat minggu keempat, ya, sebentar lagi sebulan gitu. Kita tahu bahwa program ini sebenarnya berjalan untuk 5 tahun ya, untuk sepanjang pemerintahan Pak Prabowo dan Pak Gibran ini. Artinya masih ada 60 bulan ke depan yang memang itu harus dipikirkan, sedangkan makan bersih gratis ini baru mau sebulan. Jadi mungkin kurang dari 1% ya dari total berjalannya program begitu. Ya, saya mau sampaikan apa di sini bahwa program sebesar ini yang notabene adalah program pertama dalam sejarah Indonesia. Karena belum pernah sebelumnya ada program makan bergizi yang gratis ya, yang diselenggarakan oleh negara itu. Ini pertama kali dan menyasar 82,9 juta penerima manfaat. Itu banyak sekali ya. Negara lain, katakanlah kayak India yang mungkin agak apple to apple dengan kita ya secara populasi. Mereka sudah mulai sejak tahun 95. Jadi mungkin udah hampir 30 tahun ya pengalamannya. Jepang lebih lama lagi, 60 tahun. Sementara beberapa negara Eropa bahkan sudah lebih lama lagi ya. Jadi Indonesia baru pertama kali menjalankan dengan program yang sangat besar karena memang sasarannya juga begitu banyak dan kita benchmark kita macam-macam gitu kan. Kita belajar dari banyak negara yang pasti harus apple to apple kan dengan kondisi dan situasi negara kita. Nah, jadi dengan semangat tadi membangun sumber daya manusia yang berkualitas menuju Indonesia Emas, dilaksanakanlah program ini. Alhamdulillah bisa tepat waktu di 6 Januari seperti yang sudah disampaikan juga oleh pemerintah di tahun lalu. Meskipun sebenarnya secara uji coba ini sudah berjalan lebih dari 10 bulan. Jadi bahkan sebelum pemerintahan Pak Prabowo ini terpilih ya,